Film dimulai dengan keramaian kota Taipei. Lucy, wanita Amerika berusia 25 tahun yang sedang kuliah di sana, bertemu kekasihnya Richard di depan hotel. Richard membujuk Lucy untuk mengantarkan sebuah koper, mengklaim isinya hanya berkas-berkas. Lucy curiga dan mempertanyakan alasan Richard tidak melakukannya sendiri. Richard berdalih ia punya masalah dengan seseorang dan meyakinkan Lucy tidak akan terjadi apa-apa. Ia juga mengaku dibayar $1.000 untuk tugas itu. Kecurigaan Lucy makin besar dan ia menolak permintaan tersebut. Namun saat ia hendak pergi, Richard malah memborgol tangannya ke koper, memaksanya tetap tinggal. Lucy panik dan mencoba melepaskan diri, tapi Richard bersikeras tak ada pilihan lain. Dengan terpaksa Lucy akhirnya masuk ke dalam hotel membawa koper yang mencurigakan itu. Di dalam hotel, Lucy mendekati resepsionis dan mengatakan ingin bertemu Mr. Zhang. Saat ditanya atas nama siapa, ia menyebut Richard. Setelah menghubungi Mr. Zhang, resepsionis meminta nama Lucy dan ia sebutkan dengan ragu. Lucy diminta menunggu di tempat. Meski ia sempat ingin duduk, resepsionis menyarankannya untuk tetap berdiri. Tak lama anak buah Mr. Zhang tiba dan menembak Richard yang menunggu di luar, membuat Lucy ketakutan. Dalam keadaan panik dan bingung, Lucy lalu dibawa ke kamar hotel tempat Mr. Zhang berada tanpa tahu apa yang menantinya di sana. Di dalam kamar, Lucy bertemu dengan Mr. Zhang, bos mafia asal Taipei. Ketakutan, Lucy mencoba berbicara dan bertanya apakah ia bisa berbahasa Inggris, bahkan menyebut bahwa ia sedikit bisa bahasa Spanyol. Ia menjelaskan dengan panik bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Ia hanya mengantarkan koper, tidak tahu apa-apa soal isinya, dan memohon agar tidak disakiti. Mr. Zhang lalu menelpon seorang penerjemah. Penerjemah itu menyapa Lucy dan mengatakan bahwa ia akan membantu komunikasi mereka. Lucy segera memintanya untuk menyampaikan bahwa ia tidak tahu menahu dan hanya terjebak dalam situasi ini. Namun Mr. Zhang ingin tahu isi koper tersebut. Ia memberi kode untuk membukanya dan memaksa Lucy melakukannya sendiri. Saat Lucy bertanya kenapa bukan Mr. Zhang yang membuka, penerjemah menjelaskan bahwa ia tidak mempercayai Richard, si pemberi koper. Lucy pun mengaku bahwa mengenal Richard selama seminggu dan juga tidak mempercayainya. Tak diberi waktu lama, anak buah Mr. Zhang mengacungkan senjata ke arah Lucy, memaksanya membuka koper. Dengan tangan gemetar, Lucy mengikuti perintah. Koper itu terbuka dan ternyata tidak meledak. Di dalamnya terdapat 4 kantong plastik berisi bubuk biru mencurigakan. Melihat isi koper, Mr. Zhang menyuruh anak buahnya menurunkan senjata, lalu memerintahkan seseorang untuk mencoba bubuk tersebut. Tak lama setelah mencobanya, orang itu tertawa histeris seperti orang gila. Ia kemudian mendekati Lucy dan menawarkan pekerjaan. Lucy menolak tegas tetapi ditampar keras hingga pingsan. Adegan berpindah ke seorang ilmuwan dan dokter terkenal, Profesor Samuel Norman, yang sedang memberikan presentasi di hadapan para mahasiswa. Dalam presentasinya, ia membahas tentang bagaimana kehidupan di bumi berkembang dari waktu ke waktu. Profesor Norman menjelaskan bahwa kehidupan di planet ini diperkirakan mulai sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Dibutuhkan sekitar 400.000 tahun untuk munculnya penyimpangan sel saraf pertama. Pada saat itu, otak masih sangat sederhana dan belum menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Makhluk hidup hanya memiliki refleks dasar untuk bertahan hidup. Ia melanjutkan bahwa dengan 1 neuron makhluk hidup bisa bertahan, dan dengan 2 neuron mereka bisa mulai bergerak. Seiring waktu, gerakan ini memicu perkembangan lebih lanjut dalam evolusi. Selama jutaan tahun, kehidupan di bumi mengalami berbagai perubahan. Namun beberapa spesies berhasil mengembangkan otaknya lebih jauh. Spesies baru ini mampu menggunakan sekitar 3 hingga 5% kapasitas otaknya. Perkembangan terbesar terjadi ketika manusia muncul sebagai makhluk paling dominan di planet ini. Profesor Norman menyoroti bahwa meskipun manusia umumnya hanya menggunakan sekitar 10% dari kapasitas otaknya, kemampuan ini sudah cukup untuk menciptakan berbagai inovasi dan teknologi yang membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Sebagai contoh, ia membahas satu-satunya makhluk yang menggunakan otaknya lebih efisien dibanding manusia, lumba-lumba. Penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba bisa menggunakan hingga 20% kapasitas otaknya, yang memungkinkan mereka mengembangkan sistem ekolokasi yang jauh lebih canggih dibandingkan sonar buatan manusia.
Setelah menyelesaikan presentasinya, Profesor Norman mengajak para mahasiswa untuk berpikir lebih dalam. Ia bertanya apakah manusia lebih tertarik pada kepemilikan materi dibandingkan dengan pengembangan diri dan pemahaman akan keberadaan mereka. Profesor Norman kemudian membahas esensi kehidupan. Ia menjelaskan bahwa bagi makhluk primitif seperti manusia, tujuan utama kehidupan adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan fungsi utama setiap sel dalam tubuh bertahan hidup dan berkembang. Setiap sel dalam tubuh memiliki dua pilihan utama dalam menghadapi lingkungannya. Jika kondisi tidak mendukung, sel akan berubah bertahan selama mungkin. Sebaliknya, jika kondisi mendukung, sel akan berkembang biak dan meneruskan informasi genetik ke generasi berikutnya. Melalui proses ini, kehidupan terus berevolusi. Setiap generasi menerima warisan pengetahuan dari generasi sebelumnya, memungkinkan spesies untuk terus belajar dan beradaptasi. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan dan peradaban manusia terus berkembang dari masa ke masa. Kembali ke Lucy. Lucy tersadar dari pingsannya. Ia merasakan nyeri di perutnya dan terkejut melihat ada bekas luka yang dibalut perban. Tidak lama setelah itu, anak buah Mr. Zhang datang dan membawanya kembali ke hadapan bos mereka. Saat bertemu dengan Mr. Zhang, Lucy segera menuntut penjelasan tentang apa yang telah dilakukan terhadap tubuhnya. Seorang penerjemah menjawab bahwa mereka hanya membuat sayatan horizontal kecil yang dilakukan dengan rapi. Luka itu akan sembuh dalam sebulan dan tidak akan meninggalkan bekas. Namun Lucy tidak peduli dengan bekas lukanya. Yang ia ingin tahu adalah alasan dibalik tindakan mereka. Penerjemah kemudian mengungkapkan bahwa mereka tidak mengambil organ tubuhnya, melainkan memasukkan sebuah paket kecil ke dalam perutnya. Paket tersebut berisi narkoba jenis baru yang sedang dipersiapkan untuk pasar di Eropa. Lucy semakin penasaran dan menanyakan jenis narkoba tersebut. Penerjemah menjelaskan bahwa saat itu dikenal dengan nama ilmiah CPH4. Meskipun nama ini kurang menarik dari segi pemasaran, mereka masih mencari nama lain yang lebih komersial. Saat percakapan berlangsung, 3 pria lainnya memasuki ruangan. Mereka tampak kesakitan dan memiliki luka di perut yang sama seperti Lucy. Ternyata mereka juga telah dijadikan kurir narkoba tanpa kehendak mereka. Tugas mereka adalah membawa narkoba ini ke beberapa negara. Mereka kemudian diberikan paspor dan tiket pesawat, memastikan bahwa mereka semua akan kembali ke rumah masing-masing dalam waktu 24 jam. Sesampainya di tujuan, mereka akan bertemu dengan seseorang yang akan mengambil narkoba tersebut dari dalam tubuh mereka. Setelah itu mereka dijanjikan kebebasan. Sebelum pergi, mereka diperingatkan untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Ancaman ditegaskan dengan menyatakan bahwa mereka memiliki data lengkap tentang keluarga para korban, bahkan hingga kerabat jauh. Jika ada yang mencoba bertindak di luar rencana, orang-orang terdekat mereka akan menanggung akibatnya. Setelah memberikan ancaman tersebut, pria itu dibawa dengan kepala tertutup kain, begitu pula dengan Lucy. Di sebuah tempat gelap, penutup kepala Lucy akhirnya dibuka, sementara tangannya masih terborgol. Salah satu pria yang berada di sana mulai mengomentari penampilan Lucy, menyebutnya cantik dan tidak jelek. Percakapan mereka mengarah ke nada yang semakin melecehkan, hingga akhirnya salah satu pria mencoba mendekatinya dengan niat buruk. Namun Lucy dengan tegas menolak dan memukul pria tersebut. Tindakan Lucy membuat pria itu terkejut dan darah terlihat di tangannya. Merasa dipermalukan, pria tersebut menjadi marah dan langsung menyerang Lucy. Ia menghajarnya dengan kasar hingga Lucy terjatuh dari tempat duduknya. Tidak berhenti di situ, pria tersebut kemudian menendang perut Lucy dengan keras sebelum akhirnya meninggalkannya sendirian di dalam ruangan. Akibat pukulan dan tendangan itu, kantong narkoba yang ditanam di dalam tubuh Lucy pecah. Saat berbahaya itu langsung menyebar ke dalam aliran darahnya, menyebabkan reaksi luar biasa dalam tubuhnya. Lucy mulai kejang-kejang, tubuhnya bergetar hebat dan ia merembet ke dinding hingga akhirnya melayang ke atas plafon. Kembali ke Profesor Norman, ia mengajak para hadirin untuk membayangkan sebuah kemungkinan bagaimana jika manusia dapat mengakses 20% dari kapasitas otaknya. Menurutnya, tahap pertama dari proses ini akan memungkinkan manusia memiliki kendali lebih besar atas tubuh mereka sendiri. Saat seorang peserta bertanya apakah hal tersebut sudah terbukti secara ilmiah, Profesor Norman menjelaskan bahwa untuk saat ini masih sebatas hipotesis.
Namun ia mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan bagaimana peradaban kuno seperti Yunani, Mesir, dan India telah memahami konsep sel jauh sebelum mikroskop ditemukan. Ia juga menyebutkan bagaimana teori evolusi Darwin awalnya dianggap bodoh oleh banyak orang. Bagi Profesor Norman, tantangan manusia adalah untuk terus mendorong batasan aturan dan hukum yang ada, sehingga peradaban bisa bergerak dari evolusi menuju revolusi. Ia kemudian menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki sekitar 100 miliar sel neuron, tetapi hanya 15% yang aktif. Dengan jumlah koneksi dalam tubuh manusia yang jauh lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi, terdapat potensi besar yang belum dapat diakses. Manusia pada dasarnya memiliki jaringan informasi raksasa, tetapi hingga kini hanya bisa memanfaatkan sebagian kecil darinya. Saat ditanya mengenai tahap berikutnya dalam eksplorasi kapasitas otak, Profesor Norman menyebutkan bahwa dengan akses hingga 40%, manusia mungkin dapat mengendalikan orang lain. Jika lebih dari itu, manusia bahkan bisa mulai mengendalikan benda di sekitarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa pada titik ini, kita telah memasuki ranah fiksi ilmiah, di mana pemahaman kita terhadap fenomena ini masih sebatas dugaan. Layaknya seekor anjing yang hanya bisa memandangi bulan tanpa memahami apa yang dilihatnya. Seorang peserta kembali mengajukan pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika seseorang dapat mengakses 100% dari kapasitas otaknya? Profesor Norman terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan jujur bahwa ia sendiri belum mengetahui jawabannya. Sementara itu, Lucy terbangun dan langsung duduk dengan tenang di kursinya. Tak lama kemudian, salah satu pria datang dengan niat buruk tergoda oleh penampilannya yang menarik. Namun sebelum pria itu sempat melakukan sesuatu, Lucy dengan sigap menyerangnya lebih dulu. Dengan kemampuan yang meningkat, ia dengan mudah mengalahkan pria tersebut dan berhasil melarikan diri membawa serta senjata miliknya. Setelah keluar dari ruangan itu, Lucy menemui anggota geng yang sebelumnya telah menyekapnya. Dalam pertempuran yang terjadi, ia sempat tertembak di bagian pundak tetapi tetap bertahan dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah memastikan tidak ada lagi ancaman, Lucy duduk di meja yang penuh dengan makanan dan makan dengan lahap tanpa menunjukkan tanda-tanda rasa sakit atau kelemahan. Ia bahkan mencabut peluru yang bersarang di tubuhnya dengan tangannya sendiri, tanpa merasakan kesakitan sedikit pun. Efek dari obat yang telah menyebar dalam tubuhnya semakin mengubahnya. Kini kemampuan fisik dan mentalnya meningkat pesat. Lucy mulai menunjukkan kekuatan luar biasa termasuk telepati, telekinesis, perjalanan waktu mental, dan bahkan kemampuan untuk memilih apakah ia ingin merasakan sakit atau tidak. Tubuhnya telah melampaui batas manusia biasa, menjadikannya sosok yang hampir tak terkalahkan. Sebelum meninggalkan tempat itu, Lucy mengambil semua senjata milik geng yang telah menyekapnya. Saat keluar, ia mengancam salah satu sopir taksi dan memaksanya untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Lucy mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bisa mendengar dengan jelas percakapan orang-orang yang sedang berbicara melalui telepon, meskipun mereka berada dalam jarak yang sangat jauh. Kemampuannya untuk menangkap informasi dari lingkungan sekitar semakin tajam. Sesampainya di rumah sakit, Lucy turun dengan cepat dan langsung menuju ke bagian yang ia tuju, ruang operasi dan bagian radiologi. Tanpa ragu ia menerobos masuk meskipun di dalam ruangan itu tengah berlangsung operasi. Para dokter dan staf medis terkejut melihatnya. Salah satu dokter mencoba menghentikannya, tetapi Lucy tetap melangkah maju. Ia menatap layar X-ray yang memperlihatkan kondisi otak pasien yang sedang dioperasi. Ketika para dokter berusaha mengusirnya, Lucy tanpa ragu mengangkat senjata dan menembak pasien tersebut. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa operasi itu sia-sia karena tumor telah menyerang otak dari sisi kanan tulang belakang pasien, membuat kondisinya sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Lucy kemudian meminta dokter untuk segera membedah perutnya. Dengan ekspresi tegas ia mengatakan bahwa seseorang telah menaruh sekantong obat di dalam tubuhnya dan kantong itu telah bocor. Tanpa ragu ia memerintahkan dokter untuk segera mengeluarkannya. Saat dokter bersiap melakukan pembedahan, ia menawarkan bius untuk mengurangi rasa sakit, tetapi Lucy dengan tenang menolak. Keadaan semakin tegang ketika dokter meminta Lucy menurunkan senjatanya agar mereka bisa bekerja dengan lebih tenang. Lucy akhirnya mengizinkan dokter memeriksa kondisinya, sementara ia mengambil ponsel dokter dan menghubungi ibunya. Dalam percakapan dengan ibunya, Lucy berbicara dengan nada yang penuh perasaan. Ia merasakan berbagai sensasi yang belum pernah dialaminya sebelumnya.
ia mulai menyadari betapa kuatnya hubungan antara tubuh, pikiran, dan alam semesta. Lucy menggambarkan bagaimana ia bisa merasakan gravitasi, perputaran bumi, panas dari tubuhnya, bahkan aliran darah dalam pembuluhnya. Ia juga mengingat kembali detail-detail kecil dari masa lalunya, seperti rasa sakit saat memakai kawat gigi, belayan ibunya saat ia demam, hingga tekstur bulu kucing Siam bermata biru yang pernah dimilikinya saat masih bayi. Sebuah kenangan yang seharusnya mustahil untuk diingat. Ibunya mulai khawatir dengan perkataan Lucy, terutama ketika ia mengingat hal-hal yang terjadi saat masih berusia 1 tahun. Namun Lucy tetap melanjutkan pembicaraan, mengungkapkan rasa cintanya kepada kedua orang tuanya, dan berterima kasih atas semua kasih sayang yang pernah mereka berikan. Meskipun ibunya tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, ia membalas ungkapan kasih sayang Lucy dengan penuh emosi. Setelah panggilan berakhir, dokter menyatakan pada Lucy bahwa masih terdapat 500 gram zat tersebut dalam tubuh Lucy. Lucy bertanya berapa lama tubuhnya akan mengeluarkan sisa zat tersebut. Tetapi dokter mengatakan bahwa untuk mengetahuinya, ia harus memahami apa sebenarnya zat itu. Lucy mengatakan bahwa zat tersebut adalah CVH4. Mendengar hal itu, dokter terkejut. Ia menjelaskan pada Lucy kalau zat itu adalah sebuah senyawa yang secara alami diproduksi dalam jumlah kecil oleh wanita hamil pada minggu ke-6 kehamilan. Zat ini berperan penting dalam perkembangan janin, memberikan energi yang sangat kuat untuk membentuk tulang tubuh. Dokter juga terkejut mengetahui bahwa ada versi sintesis dari zat tersebut, sesuatu yang sebelumnya hanya sebatas teori. Ia menyatakan bahwa jika zat dalam tubuh Lucy benar-benar CPH4 dalam jumlah sebanyak itu, sangat mengherankan bahwa Lucy masih bisa bertahan hidup. Lucy pun menanggapi dengan datar, menyadari bahwa mungkin ia tidak akan bertahan lama. Pembedahan pun selesai, dan Lucy berjalan keluar dari gedung rumah sakit. Saat berada di luar, ia mulai melihat keanehan di sekelilingnya. Ia menyaksikan sebuah pohon besar melakukan proses fotosintesis secara nyata, seolah-olah dapat memahami setiap detail perubahan yang terjadi di alam. Lucy kemudian melanjutkan perjalanannya menuju hotel tempat Mr. Zhang berada. Dengan langkah mantap, ia mendekati hotel dan tanpa ragu menembak satu persatu anak buah Mr. Zhang yang sedang berjaga. Setelah menyingkirkan semua penghalang, ia masuk ke dalam ruangan tempat Mr. Zhang berada. Saat itu pria tersebut sedang sibuk menato tubuhnya, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Tanpa peringatan, Lucy langsung menancapkan 2 pisau di kedua tangan Mr. Zhang, membuatnya terkejut dan kesakitan. Dalam keadaan terhimpit, Lucy berbicara dengan tenang, menyatakan bahwa belajar selalu menjadi proses yang menyakitkan. Ia membandingkan dengan masa kecil, ketika pertumbuhan tulang menyebabkan rasa sakit di seluruh tubuh. Ia bahkan mengingat dengan jelas suara tulangnya yang tumbuh, seperti gesekan di bawah kulit. Semua yang ia rasakan sekarang terasa berbeda. Suara yang sebelumnya hanya gelombang acak, kini terdengar seperti musik yang memiliki makna. Lucy kemudian meletakkan tangannya di kepala Mr. Zhang menggunakan kemampuannya yang semakin berkembang untuk mengekstrak informasi langsung dari pikirannya. Dengan mudah ia mengakses lokasi ketiga pria yang membawa narkoba tersebut. Dalam hitungan detik, ia mengetahui bahwa mereka berada di 3 kota berbeda, Berlin, Paris, dan Roma. Setelah mendapatkan yang ia butuhkan, ia melepaskan genggamannya dan dengan dingin mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Keesokan paginya, Lucy menemui sahabatnya di apartemennya untuk meminjam laptop. Saat pintu terbuka, mereka saling berpelukan dan Lucy merasakan kerusakan yang terjadi dalam tubuh sahabatnya. Singkatnya, Lucy mulai mencari informasi mengenai kondisi yang dialaminya dan dari itu Lucy menemukan profil Profesor Norman, seorang ahli yang telah meneliti kapasitas otak manusia selama bertahun-tahun. Menyadari pentingnya waktu, Lucy segera menghubunginya. Saat sambungan terhubung, Lucy memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan bahwa ia baru saja membaca seluruh riset Profesor Norman mengenai otak manusia. Ia menegaskan bahwa mereka harus segera bertemu. Profesor Norman awalnya ragu mengingat hasil risetnya terdiri dari ribuan halaman. Namun Lucy meyakinkannya bahwa ia benar-benar telah memahami seluruh isi penelitiannya. Lucy kemudian menjelaskan bahwa sel-selnya saat ini bereproduksi dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai jutaan per detik. Dengan ketenangan yang mencengangkan, ia menyatakan bahwa berdasarkan perhitungannya, ia mungkin hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk bertahan hidup. Profesor Norman terkejut ketika kemunculan Lucy di layar televisi. Tanpa basa-basi, Lucy mengatakan bahwa teorinya bukan sekedar hipotesis.
Ia telah menyerap sejumlah besar CPH-4 buatan yang memungkinkan otaknya beroperasi pada kapasitas penuh. Saat ini ia sudah mencapai 28% dan semua yang telah ditulis oleh Profesor Norman ternyata benar adanya. Lucy menjelaskan bahwa begitu otak mencapai 20% kapasitasnya, ia mulai terbuka dan memperluas potensinya tanpa hambatan, seperti efek domino yang berjatuhan. Kini ia telah memperoleh kendali penuh atas tubuhnya, bahkan mulai mampu mengendalikan tubuh orang lain serta memanipulasi daya magnet dan gelombang listrik di sekitarnya. Lucy kemudian mendemonstrasikan kemampuannya dengan mengendalikan perangkat elektronik di ruangan Profesor Norman, membuat televisi, telepon, dan radio bereaksi terhadap kehendaknya. Profesor Norman yang terpana oleh peristiwa yang baru saja terjadi hanya bisa mengucapkan bahwa hal itu luar biasa. Lucy melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia tak lagi merasakan rasa sakit, takut, atau keinginan. Perlahan, semua hal yang mendefinisikan manusia mulai menghilang dari dirinya. Ia merasa seakan-akan tidak lagi menjadi manusia, seolah pikirannya telah melebur dengan segala pengetahuan yang ada. Dari fisika kuantum, rumus matematika, hingga potensi tak terbatas dari sel otak. Dalam kebingungannya, Lucy mengakui bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa dengan semua pengetahuan ini. Profesor Norman kemudian memberikan jawaban yang sederhana namun mendalam. Ia menjelaskan bahwa sejak awal kehidupan, sejak sel pertama membelah dirinya, satu-satunya tujuan keberadaan adalah mewariskan apa yang telah dipelajari. Tak ada tujuan yang lebih tinggi dari itu. Lucy menyadari kebenaran kata-kata Profesor Norman. Dalam sekejap, ia memahami bahwa waktu adalah kunci dari semua ini. Dengan suara mantap, Lucy memberitahu Profesor Norman bahwa ia akan datang dalam 12 jam. Setelah menutup telepon, Lucy mulai bersiap-siap untuk pergi. Temannya memperhatikannya dengan heran dan bertanya apakah ia akan pergi. Lucy mengiyakan tanpa banyak penjelasan. Sebelum pergi, ia memberikan selembar resep kepada temannya. Temannya melihat tulisan di kertas itu dan terkejut karena Lucy menuliskannya dalam bahasa Mandarin. Dengan bingung, ia bertanya sejak kapan Lucy bisa menulis dalam bahasa tersebut. Lucy menjawab dengan tenang bahwa ia baru saja mempelajarinya 1 jam yang lalu. Namun temannya semakin kebingungan karena tidak memahami isi resep tersebut. Lucy kemudian menjelaskan bahwa ginjal temannya tidak berfungsi dengan baik dan hatinya mengalami kerusakan. Dengan nada tenang, ia menyarankan agar temannya segera mengubah gaya hidupnya, mengonsumsi obat yang tertera dalam resep, rutin berolahraga, dan mulai makan makanan organik. Dengan melakukan itu, ia meyakinkan bahwa temannya akan baik-baik saja. Singkat cerita, Lucy kini telah berada di bandara. Saat berjalan, ia melihat tayangan berita di televisi bandara yang memberitakan insiden di rumah sakit, dan mengejutkannya, tayangan tersebut menampilkan dirinya sebagai salah satu orang yang terlibat. Menyadari situasi itu, Lucy segera mengubah penampilannya. Ia memanjangkan rambutnya menjadi lurus dan rapi sehingga sulit dikenali. Tak lama kemudian, Lucy menghubungi kantor kepolisian Paris dan terhubung langsung dengan seorang petugas bernama Del Rio. Ia ingin memberikan informasi penting mengenai jaringan penyelundup narkoba. Lucy bertanya siapa yang berwenang di kantor tersebut, dan Del Rio dengan nada santai menjawab bahwa dirinya adalah orang yang bertanggung jawab, seolah meremehkan informasi yang akan disampaikan. Lucy yang bisa merasakan sikap meremehkan itu langsung bersikap tegas. Tanpa basa-basi ia berkata, "Turun dari mejamu, duduk di kursi, ambil pulpen merah di sisi kirimu dan catat setiap kata yang aku ucapkan." Del Rio sontak terkejut. Ia merasa seolah sedang diawasi oleh kamera tersembunyi, padahal ia tak menemukan apapun di sekelilingnya. Lucy meminta Del Rio bergerak cepat karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Ia lalu mengirimkan rincian dengan 3 orang yang akan tiba di Eropa. Masing-masing membawa 1 kilogram narkoba dalam bentuk bubuk. Lucy menekankan agar ketiga orang itu segera diamankan dan narkoba yang mereka bawa disita. Ia juga mengingatkan narkoba tersebut tersembunyi di dalam kantong plastik yang ditanam di usus para penyelundup dan harus diambil dengan sangat hati-hati karena zat tersebut sangat kuat dan berbahaya. Sementara itu di bandara, seekor anjing penjaga mendekati Lucy seolah mencium sesuatu yang mencurigakan darinya. Namun dengan hanya menatap anjing itu, Lucy membuatnya ketakutan dan mundur perlahan. Kemampuan luar biasa Lucy membuat makhluk itu tunduk tanpa perlu berkata apa-apa. Setelah itu, Lucy yang kini telah berada di dalam pesawat terlihat tengah memegang 2 laptop. Seorang pramugari menghampirinya dan mengingatkan agar ia menyimpan laptop karena pesawat akan segera mendarat di bandara Paris. Lucy menuruti arahan tersebut, lalu meminta segelas champagne. Pramugari kembali dengan champagne dan menyerahkannya. Namun saat Lucy meneguknya,
Tiba-tiba salah satu giginya copot, disusul batuk hebat. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, menandakan bahwa ada yang tidak beres. Kapasitas otaknya saat itu telah mencapai 40%. Dalam kondisi tubuh melemah, Lucy segera menuju toilet pesawat. Di sana ia melihat tubuhnya makin memburuk. Dalam napas tersengal, ia menelan sisa zat CPH4 yang dimilikinya untuk mencegah kehancuran total sel-sel tubuhnya. Tak lama, ia kehilangan kesadaran. Sementara itu, Del Rio berhasil menangkap 3 penyelundup narkoba dan mengamankan barang bukti berdasarkan informasi dari Lucy. Ia kemudian menuju rumah sakit bandara untuk menemui Lucy. Seorang dokter mengonfirmasi bahwa Lucy memiliki bekas luka jahitan baru di perut bawah. Saat itu Lucy masih tertidur karena efek suntikan yang diberikan dokter. Namun tak lama kemudian Lucy sadar. Kapasitas otaknya meningkat menjadi 50%. Seorang perawat yang melihat Lucy terbangun segera memberitahu dokter yang saat itu bersama Del Rio. Mereka bergegas ke kamar rawat Lucy. Sesampainya di sana mereka terkejut melihat Lucy sudah duduk dan berjalan keluar kamar. Dokter memarahi staf, mengira Lucy tak diikat. Del Rio langsung menodongkan senjata, memerintahkan Lucy untuk tidak bergerak. Namun tanpa gentar, Lucy melumpuhkan semua orang di ruangan dalam hitungan detik. Ia bahkan mengeluarkan peluru dari senjata Del Rio tanpa menyentuhnya, membuat semua orang terpana. Setelah menunjukkan kekuatannya, Lucy menanyakan kepada Del Rio apakah paket yang dimaksud telah diamankan. Del Rio mengangguk dan menjelaskan bahwa paket tersebut kini berada di Paris. Lucy kemudian menanyakan lokasinya secara spesifik, dan Del Rio memberitahu bahwa paket itu masih berada di dalam tubuh ketiga penyelundup yang telah berhasil ditangkap. Ketiganya telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani prosedur pembedahan guna mengeluarkan paket berisi zat narkotika tersebut. Del Rio kemudian mengantar Lucy menuju rumah sakit tempat ketiga penyelundup itu dirawat. Dalam perjalanan Del Rio memecah keheningan. Ia mengakui bahwa sebagai polisi, ia telah melihat banyak hal aneh selama bertugas. Namun apa yang dilakukan Lucy sebelumnya melumpuhkan orang-orang hanya dengan pikiran dan membuat mereka tertidur dalam sekejap, membuatnya benar-benar takut. Ia bertanya apakah ia perlu merasa cemas. Lucy dengan tenang menjawab bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu Lucy menggunakan kemampuannya untuk melihat seluruh jaringan sinyal telepon di kota Paris. Dalam hitungan detik, ia berhasil memilah dan menyaring ribuan percakapan hingga menemukan komunikasi antara Mr. Zhang dan anak buahnya. Dari percakapan tersebut, Lucy mengetahui bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit yang sama untuk mengambil kembali paket narkoba dari dalam tubuh ketiga penyelundup. Tanpa membuang waktu, Lucy memutuskan untuk bertindak cepat. Dengan kekuatan telekinetiknya, ia memindahkan posisi duduk Del Rio dari kursi pengemudi ke kursi penumpang tanpa menyentuhnya sama sekali. Lucy lalu mengambil alih kemudi mobil polisi tersebut. Del Rio hanya bisa terdiam dalam keterkejutan, tak mampu berbuat banyak ketika mobil yang biasanya ia kendalikan, kini melaju kencang dikendalikan oleh seorang wanita dengan kemampuan luar biasa nyaris tak masuk akal. Lucy memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi melintasi jalanan kota Paris yang padat. Ia melawan arus lalu lintas, menabrak beberapa mobil warga, menciptakan kekacauan di tengah kota. Sirena mobil polisi di belakangnya meraung, namun Lucy tak menghiraukannya. Fokusnya hanya satu, tiba secepat mungkin di rumah sakit sebelum kelompok Mr. Zhang mengambil kembali paket narkoba dari dalam tubuh para penyelundup. Sementara itu di rumah sakit, ketiga penyelundup telah berada di ruang bedah, diawasi oleh tim medis dan beberapa anggota kepolisian, termasuk Alexis rekan Del Rio. Alexis mengatur jalannya proses pembedahan dengan sigap, memerintahkan semua orang untuk bergerak cepat. Salah satu dari penyelundup dengan wajah cemas mencoba menarik perhatian petugas. Ia mengklaim sebagai warga negara Jerman dan meminta untuk berbicara dengan pengacara. Namun dokter hanya menyuruhnya berbicara kepada polisi. Alexis yang hendak memeriksa ruang operasi sempat menanggapi permintaan itu dengan dingin, lalu meninggalkan ruangan sambil meminta makanan, menunjukkan sikap sinisnya terhadap para tahanan. Tak lama kemudian, setelah Alexis keluar untuk mengambil makanan, situasi di ruang bedah berubah menjadi mimpi buruk. Anak buah Mr. Zhang menerobos masuk dengan senjata terangkat dan tanpa ragu langsung menembaki semua yang ada di dalam ruangan. Polisi dan dokter yang tak siap menghadapi serangan mendadak itu tewas seketika. Kekacauan pun pecah. Salah satu anak buah Zhang segera mendekati salah satu penyelundup yang sudah tak berdaya dan tanpa basa-basi mulai membedah tubuhnya untuk mengambil paket narkoba yang tersembunyi di dalam perutnya. Tindakan itu dilakukan dengan brutal tanpa alat medis yang memadai. Sementara itu, salah satu penyelundup lain mulai panik.
Tubuhnya gemetar dan ia mengeluh merasa tak enak badan. Namun usahanya untuk menunjukkan kelemahan agar mendapat simpati justru membuatnya jadi target berikutnya. Tanpa ampun ia ditembak mati. Suasana semakin mencekam. Seorang penyelundup tampak berusaha tenang meski wajahnya dipenuhi ketakutan. Mulutnya mengatakan ia baik-baik saja namun tubuhnya gemetar hebat. Saat itu Alexis masuk ke ruangan membawa makanan. Ia hanya sempat berkata bahwa ia membawa daging asap sebelum sebutir peluru menghentikan langkahnya dan merobohkannya di ambang pintu. Dalam kekacauan seorang penyelundup mencoba melarikan diri namun tembakan dari anak buah Mr. Zhang menghentikannya. Di tengah kekacauan itulah Lucy tiba. Beberapa anak buah Zhang menodongkan senjata ke arahnya. Namun Lucy yang kini kapasitas otaknya telah mencapai 60% tetap tenang dan dingin. Ia menatap mereka dan meminta koper berisi narkoba. Saat salah satu anak buah Zhang memberi perintah untuk membunuh Lucy, senjata mereka tiba-tiba terangkat ke udara dan menempel di langit-langit. Kekuatan telekinetik Lucy melumpuhkan mereka seketika. Mereka mencoba mendekat namun tak bisa menyentuhnya, seolah Lucy dilindungi kekuatan tak kasat mata. Dengan mudah Lucy melangkah maju dan mengambil koper berisi CPH-4. Ia juga mengambil satu paket terakhir dari tubuh penyelundup yang tergeletak, melengkapi seluruh zat yang dibutuhkannya. Lucy lalu mengajak Del Rio untuk ikut. Meski ragu, Lucy meyakinkannya dan mencium Del Rio sebagai tanda keyakinan lalu mereka pergi bersama. Dari kejauhan Mr. Zhang menyaksikan semua itu dengan tatapan penuh dendam. Tanpa ragu, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti mobil mereka. Di sebuah laboratorium universitas, Profesor Norman sedang berdiskusi bersama rekan-rekannya ketika seorang perawat memanggil namanya. Tepat saat itu ponselnya berdering, panggilan dari Lucy. Norman tampak lega saat mendengar suara Lucy dan bertanya apakah ia sudah tiba di Paris. Setelah mendapat kepastian, Norman memberitahu bahwa ia tidak berada di hotel seperti rencana awal, melainkan datang ke universitas bersama sejumlah rekan terpercaya untuk membahas kondisi Lucy. Lucy menyatakan kepercayaannya kepada Norman yang membalasnya dengan rasa syukur dan terima kasih. Sebelum telepon ditutup, Lucy dan Del Rio sudah tiba di laboratorium. Pertemuan berlangsung dengan suasana hikmat. Norman menyambut mereka dengan hangat dan memperkenalkan rekan-rekannya termasuk Profesor Cartier, ahli bedah otak. Namun sebelum penjelasan lebih lanjut, Lucy langsung mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa mereka. Norman kemudian menjelaskan bahwa Lucy adalah manusia pertama yang berhasil membuka akses ke bagian otak yang selama ini belum pernah tersentuh ilmu pengetahuan. Ia mengakui, meskipun dirinya seorang ahli, kemampuan Lucy tetap menjadi misteri baginya. Lucy kini mampu mengakses potensi penuh otaknya. Untuk membuktikannya, Lucy menyentuh bahu Profesor Cartier dan langsung mengungkapkan masa lalunya secara detail. Ia menyebut nama putrinya Gabrielle yang meninggal pada usia 6 tahun dalam kecelakaan mobil. Lucy menggambarkan mobil itu berwarna biru, berjok kulit dan ada burung plastik tergantung di kaca. Keheningan menyelimuti ruangan, semua terdiam, menyadari bahwa kemampuan Lucy sungguh luar biasa. Di saat yang bersamaan, Mr. Zhang dan anak buahnya telah tiba di depan kampus. Tak lama kemudian salah satu dari mereka datang membawa laporan mengejutkan. 5 orang anak buah tewas di rumah sakit. Dengan suara penuh penyesalan, ia meminta maaf. Mendengar kabar itu, Mr. Zhang bertanya dengan dingin berapa orang yang masih tersisa. Laporan menyebutkan ada sekitar 25 orang yang masih berada di bawah komandonya. Ia menyebut Lucy sebagai gadis keparat yang tidak mau menyerah, bahkan menyamakannya dengan seorang penyihir. Dengan mata penuh kebencian, ia bersumpah bahwa dirinya sendiri yang akan menghabisi Lucy. Lucy yang mulai merasakan kehadiran musuh di sekitarnya segera memerintahkan Del Rio untuk mengamankan ruangan. Ia mengatakan bahwa dirinya harus fokus. Del Rio menyanggupi permintaan itu, menyerahkan koper berisi zat CPH-4 kepada Lucy sebelum segera bergerak untuk menjaga situasi tetap terkendali. Di dalam ruangan, salah satu rekan Profesor Norman menanyakan bagaimana Lucy bisa mengakses seluruh informasi luar biasa itu. Lucy pun mulai menjelaskan bahwa semuanya berasal dari gelombang listrik, di mana setiap sel dalam tubuh manusia mampu mengenali dan berkomunikasi dengan sel lainnya. Mereka saling bertukar ribuan bit informasi setiap detik, membentuk jaringan komunikasi raksasa yang menjadi dasar dari seluruh materi. Ia menjelaskan bahwa semua sel saling terhubung, mengambil bentuk, memperbaiki diri, merusak dan tidak ada satupun yang benar-benar berbeda.
Manusia, katanya, telah menciptakan teori-teori tentang eksistensi dan keunikan berdasarkan anggapan bahwa mereka istimewa. Mereka menetapkan satu sebagai unit ukuran dasar, tetapi menurut Lucy, semua sistem sosial dan ilmu pengetahuan yang digunakan hanyalah representasi sederhana dari sesuatu yang jauh lebih kompleks. Menurut Lucy, segala sesuatu yang ada hanyalah sketsa. Bahkan konsep dasar seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak sepenuhnya akurat. Faktanya tidak ada angka dan tidak ada huruf. Semuanya adalah hasil konstruksi agar manusia bisa memahami dunia dalam skala kecil. Manusia menciptakan skala karena mereka tak mampu memahami yang besar. Namun waktu menurut Lucy adalah satu-satunya unit yang benar-benar nyata. Waktu membuktikan eksistensi materi. Tanpa waktu tidak ada yang benar-benar ada. Saat Lucy berbicara, Mr. Zhang dan anak buahnya telah berhasil masuk ke dalam area kampus. Mereka mulai menembaki para polisi satu persatu. Del Rio yang mulai kewalahan melaporkan kepada Lucy bahwa mereka tidak akan mampu menahan para penyerang lebih lama. Lucy yang sudah bersiap mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk bertindak. Dengan situasi yang semakin genting, Lucy meminta Profesor Norman untuk menyuntikkan sisa 3 kantong CPH-4 secara intravena. Norman ragu dengan dosis yang begitu besar. Khawatir bahwa tubuh Lucy tidak akan mampu bertahan. Tapi Lucy menenangkan keraguan itu. Ia menjelaskan bahwa beberapa sel dalam dirinya akan berjuang sampai akhir demi mempertahankan integritasnya. Dan bahwa untuk mencapai kapasitas otak maksimum, ia harus memaksa seluruh sel otaknya terbuka sepenuhnya. Meskipun masih diliputi kekhawatiran, Norman akhirnya menuruti permintaan Lucy. Ia mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan umat manusia dalam menerima seluruh pengetahuan yang dimiliki Lucy. Menurutnya manusia cenderung terdorong oleh hasrat akan kekuasaan dan keuntungan, yang pada akhirnya hanya akan membawa pada kekacauan dan ketidakstabilan. Namun Lucy menegaskan bahwa bencana bukan datang dari pengetahuan, melainkan dari kebodohan. Ia menyatakan akan mentransfer semua pengetahuannya ke dalam sebuah komputer yang akan dibangunnya, agar Norman dan para ilmuwan lain dapat mengakses informasi tersebut. Norman hanya bisa berharap bahwa semua pengorbanan Lucy tidak akan sia-sia. Setelah menyuntikkan bahan terakhir ke tubuh Lucy, Norman memasang kamera dan meninggalkan ruangan, membiarkannya sendiri. Tak lama kemudian, tubuh Lucy mulai bereaksi hebat. Sementara itu, Del Rio bersama anak buahnya berusaha menghadang Mr. Zhang dan kelompok bersenjatanya yang berusaha menerobos masuk ke dalam kampus. Pertempuran sengit pun pecah. Kontak senjata berlangsung cepat dan brutal menambah kekacauan. Di dalam, Norman dan rekan-rekannya terkejut melihat tubuh Lucy yang mulai mengeluarkan zat hitam misterius dari dalam dirinya. Zat itu menyebar ke seluruh ruangan, merambat ke setiap komputer dan perangkat elektronik yang ada. Norman menyimpulkan bahwa Lucy tengah mencari energi dan materi, serta sedang berusaha terhubung dengan sistem komputer di sekelilingnya. Pada titik ini, kapasitas otak Lucy telah mencapai 80% dan peningkatan tersebut berlangsung sangat cepat. Zat hitam itu berubah menjadi semacam jaringan saraf buatan dan terus berkembang membentuk sebuah superkomputer yang mengisi ruangan putih yang ada hanya Lucy, Norman, dan rekan-rekannya. Kemampuannya meningkat pesat hingga mencapai 90%. Sementara itu, Mr. Zhang dan anak buahnya berhasil membobol laboratorium. Ia menembakkan bazooka ke arah Lucy, namun pada saat bersamaan, Lucy telah mulai melakukan perjalanan mental menembus ruang dan waktu. Ia berpindah-pindah ke berbagai lokasi di seluruh dunia dalam hitungan detik. Ia mampu menghentikan waktu dan mengendalikannya sesuai kehendaknya. Dalam perjalanannya, ia tiba pada momen paling awal dalam sejarah umat manusia dan bertemu dengan nenek moyang manusia, seekor kera. Ia menyentuh makhluk itu dalam momen hening yang sakral, sebelum akhirnya tubuhnya meluncur keluar angkasa, menyaksikan terbentuknya tata surya dari awal mula alam semesta. Saat itu kapasitas otaknya telah mencapai 99%. Di dalam laboratorium, Mr. Zhang perlahan mendekati Lucy sambil menodongkan senjata. Tubuh Lucy kini nyaris sepenuhnya berubah menjadi zat hitam dan berada dalam tahap akhir proses integrasi pengetahuan. Tepat saat ia menarik pelatuk senjatanya, Lucy mencapai 100% kapasitas otak. Tubuhnya menghilang secara total, berpindah ke dalam kontinum ruang dan waktu, meninggalkan hanya pakaiannya dan sebuah superkomputer hitam berbentuk aneh yang tetap berdiri di tempatnya. Dalam kebingungannya, Mr. Zhang menodongkan senjata ke arah Norman dan rekan-rekannya sambil bertanya tentang keberadaan Lucy. Namun sebelum sempat melakukan tindakan lebih lanjut, Del Rio muncul dari balik pintu dan menembak Mr. Zhang tepat waktu menghentikan ancaman tersebut. Setelah situasi mereda, perhatian tertuju pada superkomputer yang mulai bergerak.
Dari dalamnya muncul sebuah flash drive kecil. Norman pun segera mengambil perangkat itu, menyadari bahwa seluruh pengetahuan Lucy kini tersimpan di dalamnya. Beberapa saat kemudian superkomputer itu hancur dan berubah menjadi debu. Del Rio yang masih diliputi keheranan bertanya kemana perginya Lucy. Tiba-tiba ponselnya bergetar dan menampilkan sebuah pesan teks berbunyi, "Aku ada di mana-mana." Suara Lucy pun terdengar menggema di seluruh ruangan dan sekitarnya, mengatakan bahwa dirinya telah menyatu dengan segalanya. Kisah ini ditutup dengan suara batin Lucy yang menyatakan bahwa kehidupan telah diberikan kepada umat manusia 1 miliar tahun yang lalu, dan kini mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan dengan begitu, film pun berakhir.